Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kembali di mata kuliah simulasi bisnis. Pada hari ini adalah pertemuan yang ke-6. Alhamdulillah tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang ke-6. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa selalu memberi keberkahan, kesehatan kepada kita semua agar kita bisa terus belajar dan menggali ilmu. Rekan-rekan semuanya, sebelum lebih lanjut kita melakukan proses belajar mengajar, langkah baiknya sama-sama kita berdoa agar perjalanan proses belajar mengajar kita berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, pada hari ini kita akan membahas mengenai, mohon izin saya share materinya. Hari ini temanya sangat menarik sekali, rekan-rekan semuanya. Kita membahas mengenai organisasi bisnis, pembagian tugas dan tanggung jawab, dan pengendalian dari usaha atau bisnis. Ini adalah tema yang sangat menarik sekali. Organisasi bisnis, pembagian tugas dan tanggung jawab, pengendalian usaha. Pengertian organisasi dan pengorganisasian. Organisasi mencakup dua segi. Yang pertama, organisasi sebagai wadah, lembaga, atau kelompok fungsional ketika proses manajemen berlangsung. Yang kedua, organisasi sebagai wadah pembentukan tingkah laku, hubungan antar manusia secara efektif, sehingga dapat bekerja sama secara efisien dan memperoleh kepuasan pribadi dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan memberikan kondisi lingkungan tertentu untuk pencapaian tujuan. Sedangkan pengorganisasiannya itu suatu proses penyesuaian struktur organisasi dengan tujuan sumber daya dan lingkungannya. Struktur organisasi yaitu susunan dan hubungan antar komponen-komponen, bagian dan posisi dalam suatu perusahaan. Struktur organisasi merinci pembagian tugas, pembagian aktivitas kerja, dan menunjukkan tingkat spesialisasi dari suatu pekerjaan, serta menunjukkan hierarki dan struktur wewenang organisasi dan memperlihatkan hubungan pelaporannya. Prinsip-prinsip organisasi. Perumusan, yang pertama, perumusan tujuan organisasi dengan jelas. Tujuan merupakan sasaran dari setiap kegiatan organisasi. Yang kedua, pembagian pekerjaan. Tugas dan fungsi seseorang harus dirumuskan dengan jelas, sehingga setiap orang memahami tugasnya dan kepada siapa harus bertanggung jawab. Penggolongan fungsi organisasi. Ada beberapa dasar pokok untuk menggolong-golongkan fungsi suatu organisasi atau aktivitas pejabat. A. Menurut kesamaan fungsi. Pengelompokan ini menggabungkan semua pekerjaan atau kegiatan yang berkaitan dengan pembuatan suatu barang, misalnya menjadi fungsi produksi. B. Menurut macam benda. Misalnya pabrik mobil berbentuk kesatuan yang sesuai dengan macam-macam kendaraan, yaitu kesatuannya khusus bertanggung jawab mengenai mobil, sedan, truk, dan lain-lain. C. Menurut jasa yang diberikan, misalnya jasa pelayanan pos dan jasa angkutan. D. Menurut langganan yang harus dilayani di rumah sakit, misalnya ada bagian khusus melayani pria, wanita, anak-anak, dan lain-lain. E. Menurut suatu tata kerja,
Misalnya tata kerja menyimpan dokumen dan arsip atau proses mengirim surat-surat ekspedisi. F. Menurut pembagian wilayah, misalnya suatu perusahaan ketika mendirikan cabangnya. Prinsip-prinsip organisasi yang lain, yang ketiga, kontinuitas dan fleksibilitas. Kelangsungan dan kesinambungan sikap organisasi terjamin, baik dalam sasaran, program maupun operasional. 4. Delegasi wewenang dan tanggung jawab harus jelas dan seimbang. Wewenang atau otoritas yaitu hak untuk memerintah atau bertindak. Tanggung jawab yaitu kewajiban untuk melaksanakan tugas. 5. Unity of direction atau kesatuan arah. Semua kegiatan pemikiran, keahlian, waktu, dan kemampuan harus ditujukan pada satu arah, yaitu pencapaian tujuan secara efisien dan efektif. 6. Unity of command, kesatuan komando. Adanya kesatuan komando, maka kerjasama akan terjamin, pemusatan usaha dan pengendalian komando lebih terpusat. 7. Span of control, rentang kekuasaan. Maksudnya berapa orang yang tepat harus berada di bawah kekuasaan seorang pejabat atasan. Luas rentang kekuasaan menurut Mary Cushing Niels menyebutkan ada 5 hal untuk menentukan luasnya rentang kekuasaan. A. Hal-hal yang berhubungan dengan rentangan organisasi, semakin jelas rencana suatu organisasi dan tegas tanggung jawab, maka makin sedikit jumlah orang yang dapat dikendalikan. B. Pengendalian jalinan hubungan di antara masing-masing orang dan pekerjaan satu dengan yang lain. Semakin sederhana hubungan setiap orang dalam pekerjaan, maka semakin sedikit orang-orang di bawah pengawasan. C. Kemampuan masing-masing orang dalam organisasi. Semakin cekatan dan pandai seorang pemimpin, semakin banyak orang yang dapat dikendalikan. D. Corak pekerjaan. Suatu pekerjaan yang sederhana dan homogen akan lebih banyak orang yang dapat dikendalikan oleh seorang pemimpin. E. Keterlibatan organisasi dan pejabatnya dan persoalan baru yang timbul dalam organisasi. Bagi organisasi yang belum stabil dan masih baru, maka rentang kekuatan belum kuat disebabkan oleh satu faktor jarak. Pekerjaan yang tersebar diperlukan rentang kekuasaan yang lebih sempit. 2. Pelaksanaan pekerjaan yang membutuhkan waktu lama. Jumlah orang yang dikendalikan lebih sedikit karena pekerjaan yang lama memerlukan pengawasan yang lebih banyak. 8. Tingkat-tingkat pekerjaan atau employment hierarchy, yaitu suatu jaringan peranan yang dituntut orang dalam melaksanakan pekerjaan untuk tugas yang harus dicapai. Pekerjaan itu didelegasikan oleh pimpinan melalui tangga jabatan. Employment hierarchy mempunyai 2 ciri, yaitu membentuk suatu piramida dan terbagi-bagi ke dalam seri tingkat horizontal. Bentuk piramida berarti strata beberapa orang mengatur jumlah yang banyak. Suatu aliran yang mempunyai paham sistem pekerjaan yang bantu-membantu. Bentuk kedua yaitu berbentuk strata yang horizontal. Tingkat yang paling atas kepala eksekutif, selanjutnya tingkat lebih rendah dan lebih dari 1 orang, dan selanjutnya. 9. Prinsip koordinasi. Kegiatan organisasi harus dikoordinasikan secara bersama-sama agar terdapat kesatuan dalam tindakan. Setiap organisasi mempunyai 2 tujuan, yaitu A. Tujuan intern yang bersifat koordinatif. B. Tujuan ekstern yang sesuai dengan tujuan penggabungan upaya organisasi. Koordinasi antara lain ditujukan untuk pencegahan A. Konflik dan kontradiksi, B. Persaingan yang tidak sehat, C. Pemborosan, D. Kekosongan ruang dan waktu, dan E. Terjadinya perbedaan pendekatan dalam pelaksanaan. Aspek koordinasi dan 3 variasi ketergantungan antara unit-unit
organisasi. Koordinasi adalah pengaturan tata hubungan usaha bersama untuk memperoleh kesatuan tindakan dalam usaha mencapai tujuan. Kebutuhan terhadap organisasi, kebutuhan terhadap koordinasi bergantung pada jenis tugas yang dilakukan subunit yang melakukannya. Bila tugas-tugas itu membutuhkan arus informasi antar unit, maka yang terbaik adalah tingkat koordinasi yang tinggi. 3. Ketergantungan antar unit-unit organisasi. Menurut James D. Thompson dalam Stoner James A.F. sebagai berikut. 1. Ketergantungan yang dikelompokkan. Full interdependence. Ketergantungan ini terjadi bila unit-unit organisasi tidak saling bergantung, tidak saling tergantung untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari, tetapi sering bergantung pada prestasi dengan kelangsungan hidup seluruh organisasi. 2. Ketergantungan sekuensial atau sequential interdependence. Suatu unit organisasi harus melakukan aktivitasnya terlebih dahulu sebelum unit lain dapat bertindak. 3. Ketergantungan timbal balik atau reciprocal interdependence. Unit-unit yang saling berhubungan memberi dan menerima kegiatan sehari-hari dan aliran informasi yang terjadi akan timbal balik. Ketergantungan yang dikelompokkan, unit pengendalian, subunit, subunit, subunit. Ketergantungan sekuensial, kita lihat unit pengendalian, subunit, subunit, subunit. Ketergantungan timbal balik, unit pengendalian, subunit, subunit, subunit. Faktor-faktor yang membatasi efektivitas organisasi. Paul R. Lawrence dan J. W. Lord dan Stoner James A.F. menyatakan. 1. Perbedaan orientasi tujuan. Cara pandang yang berbeda masing-masing subunit tentang cara yang paling baik untuk mengembangkan organisasi. 2. Perbedaan orientasi waktu. Prioritas masalah yang dapat ditanggulangi segera dan yang membutuhkan waktu yang lama tergantung dari subunit. Rekan-rekan semua, ini adalah pertemuan kita yang ke-6. Kita akan berjumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Selalu semangat menuntut ilmu. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.